wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-alama asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang minulya, tasih bahas tentang arkanus shalah, rukun salat. Bab niat sampun dijelasaken, bab takbiratul ihram sampun, saniki rukun salat kaping 3. Bismillah halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat bil qalbi kelawan ati, lil fi'li krana agawe salat, wa yu'ayyinu lan nyatakaken salat sapa wong zatas sababi kang duweni sebab, wa yanwi lan niat sapa musolli al fardhiyata ing fardhu fil fardhi ing dalem salat fardhu, wa yaqulu lan ngucap sapa musolli bihaitsu yasma'u sekirane krungu apa nafsuhu awake dhewe, kakuli riknin kaya saben-saben rukun qauliyin kang basa pengucap Allahu akbar, lafat Allahu akbar. Wa huwa lan utawi lafat Allahu akbar iku tsani arkaniha kapindhone pira-pira rukune salat. Saniki nomor 3. Asalisu utawi kamping 3 iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardhu lil qadiri kedue wong sing kuwasa utawa wong sing mampu. Para hadirin ingkang minulya, rukun salat yang ketiga adalah al-qiyamu, ya, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri,
berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Jadi berdiri itu merupakan rukun sholat. A'immatul mazhab, ya, a'immatul arba'ah, 4 imam mazhab, dan juga mazhabil arba'ah, ulama 4 mazhab itu sepakat bahwa berdiri di dalam sholat adalah merupakan rukun sholat dan wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa sholat fardu itu tidak wajib berdiri, maka dia telah keluar dari kesepakatan para ulama. Tapi enggak ada, insya Allah hampir semua ulama itu berdiri adalah suatu kewajiban, kecuali bagi yang tidak mampu. Nah, al-qiyamu lan ngadeg fil fardi ing dalam salat fardhu lil qadiri kedue wong sing kuwasa, wong sing mampu, nggih. Niku dari al-qiyam niku dari kata napa? Kata kerja fi'il, qoma, tegak berdiri atau mendirikan atau bangun. Sehingga bisa juga jamak dari kata napa? Qaimun, ya, qaimun yang tegak atau berdiri. Jadi yang menyebabkan kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, ya, itu kata-kata qiyam, ya, kata-kata qiyam. Jenengan coba tingali ayat Al-Baqarah ayat 3, nggih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ini kan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, sinten orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah orang-orang yang iman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Lah ini asik gitu loh. Kenapa asik? Perintah ini tidak langsung ayo sholat, tapi adalah yuqimunas sholah, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, bukan melaksanakan sholat. Jadi intinya yuqimunas sholah adalah iqamatus sholah, iqamis sholah, mendirikan sholat, bukan perintah mengerjakan dengan, ya, mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu maknanya lebih luas dari mengerjakan. Mendirikan ini kayak bangunan, seluruh unsur-unsur bangunan harus terpenuhi sehingga kuat, ya, sehingga kuat. Makanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu diwajibkan mendirikan sholat. Nopo artine? Mendirikan itu membangun, ya, mendirikan sholat dengan syarat-syarat yang dipenuhi, dengan rukun-rukun yang dipenuhi, dengan sunnah-sunnah yang dilakukan, dengan cara yang benar dan dengan khusyuk. Ini yang dimaksud dengan yuqimunas sholah di dalam kitab tafsir Ibnu Abbas ngoten. Okay. Tapi kenapa kata-kata mendirikan yuqimunas sholah? Karena tidak semua orang itu bisa sholat semacam itu. Makanya Quran itu memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina yu'minuna, ya. Jadi perintah-perintah sing wangel iku rata-rata celukane ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman. Ya, sebab apa? Perintah itu bisa dilakukan dengan kesadaran oleh orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman itu mudah melakukan, mudah melaksanakan, mudah mendengarkan. Ini orang beriman, ya. Makanya Ibnu Abbas pernah berpesan, beliau adalah sahabat Nabi yang wafat tahun 684 Masehi di kota Taif. Beliau mengatakan begini, yuqimunas sholah, mendirikan sholat itu yang dimaksud adalah betul-betul mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, niku minimal itu mengerjakan sholat 5 waktu.
Nah, di dalam kitab tafsir Al-Firdausun Naim karangannya Kiai Madura, ya. Ada kitab tafsir karangannya Kiai Madura dari Ambunten, yaitu Kiai Thoifur Ali Wafa, Pondok As-Sadat Ambunten Ambunten Timur Sumenep. Beliau mengatakan dalam kitabnya, beliau seorang mursyid Torekoh Nasbandiyah. Hingga saat ini beliau mengarang kitab 40. Okay. Makanya di Al-Azhar beliau dijuluki Mutiara dari Timur, dari Madura, Kiai Thoifur Ali Wafa. Nah, salah satu karya beliau, kitab tafsir Al-Firdausun Naim, beliau mengatakan yang dimaksud yuqimuna sholah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh orang beriman secara lahir maupun batin. Lahir nopo? Melaksanakan syariat, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya berusaha juga dipenuhi, juga diusahakan khusyuk di dalam sholat. Ini batiniyah khusyuk. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Jadi panjenengan lek maca terjemahan kitab tafsir Al-Qur'an, ya, kalau gak ngerti tanya kepada yang ngerti. Sebab tidak semua ayat Quran bisa difahami dengan bahasa terjemahan, ya. Tidak semua, ya. Contoh tadi yang dimaksud yuqimuna sholah itu apa? Nah, kita buka kitab-kitab tafsir para ulama. Jadi perintah sholat niku aqimu, ya. Aqimu laksana apa? Dirikanlah, bukan apa amilu kerjakan, bukan, tapi aqimu dirikan. Jadi kalau kita mendirikan sholat berarti syariati sampun, rukun terpenuhi, khusyuk dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan yuqimunas sholah, okay? Yuqimunas sholah. Jadi Al-Quran itu memakai kata aqimis sholah, dirikanlah sholat, bukan if'alus sholah, kerjakan sholat, bukan. Sampai cari di Quran tidak ada Allah memerintahkan if'alus sholah, tidak ada. Pasti pakai kata-kata iqamis sholah, pakai kata-kata yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Ini ki. Para hadirin ingkang minulya, bahkan Quraisyab, ya, Profesor Dr. Habib Quraisyab niku ten kitab tafsirnya, kitab tafsir napa namanya niku? Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa banyak orang yang sholat, ya, yang sholat, tetapi sedikit orang yang mendirikan sholat. Itu menurut beliau. Jadi banyak orang yang sholat, tetapi banyak orang yang sholat, tetapi sedikit orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Sebab salah satu faktor mendirikan sholat adalah khusyuk. Apa khusyuk? Konsentrasi, memahami bacaan-bacaan sholatnya. Dia khudur. Apa khudur itu? Hadirnya hati. Nah ini sulit sekali. Lumayan kita sholat 5 waktu, lumayan, okay? Tapi kalau mendirikan sholat niku wau syaratnya bener, rukune bener, okay? Sunah-sunah ya dikerjakno dan sebagainya. Nah makanya perintah sholat pasti memakai kata aqimis sholah, bukan if'alus sholah. Nah niki, okay? Dua pengertian yang berbeda. Lah para hadirin ingkang minulya, okay? Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin karangannya Imam Al-Muhasibi, okay, rahimahullah, ulama yang wafat tahun 857 Masehi, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ya, beliau salah satu ulama tasawuf yang menjadi inspirasi Imam Ghazali dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu terinspirasi dari ulama yang namanya Imam Al-Muhasibi. Beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, wa kum baina yadaihi
fi sholatika jumlatan. Yang dimaksud yuqimuna sholat, mendirikan sholat adalah wakum baina yadaihi fi sholatika jumlatan. Apa artinya? Dirikanlah sholat di hadapan Allah dengan seluruhnya, jumlatan, dengan seluruhnya, ya syaratnya, ya rukunnya, ya bacaannya, ya khusyuknya dan sebagainya, sehingga dikatakan sholat kita harus totalitas. Ya ini ikuti maksud totalitas. Nggih. Niki jadi jiwa raganya juga sholat, hati dan akalnya juga sholat, sehingga adab sholat juga terpenuhi. Angel ini angel. Makanya masih untung bejo ya kita yang bisa masih melaksanakan rutinitas istiqomah perintah wajib sholat 5 waktu. Minimal apa? Sehari semalam kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu bagian terkecil dari perintah kenapa? Yuqimuna sholah, mendirikan sholat. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri alaihissalam itu menginginkan anak turunnya ahli sholat. Sebab angel sekali untuk mengatakan mendirikan sholat. Sampeyan tingali dan Ibrahim ayat pinten niku? Ayat 40 nggih kalau nggak salah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim agar keturunannya menjadi orang-orang ahli sholat. Niki lek ijazah guru kula ya, kalau pas ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawi dan Mbak Kiai Iskak Latif Tebuireng, beliau mengijazahkan untuk doa ini dibaca habis sholat 3 kali ya, rutin 3 kali, supaya anak turun kita menjadi anak turun yang mendirikan sholat dan mendapat barokah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ibu-ibu yang ngoten, le anak putune gak sholat, sampe ngakon sholat, ini perintah. Ini perintah, ini kewajiban kita semua. Bahkan Nabi juga dawuh, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu mengerjakan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah atasnya. Mengapa kata wastobir kau sabar? Sebab orang yang dalam keluarganya ketika menyuruh sholat keluarganya sulit, angel. Makanya Nabi berpesan wastobir alaiha, bersabarlah atasnya. Atas apa? Sulitnya. Wa'mur ahlaka, ngongkon sholat keluargai. Lah ini Kanjeng Nabi wis pesen ngoten. Makanya angel angel. Jadi perintah sholat itu angel. Saya sendiri mau juga sama, kadang-kadang ya angel gitu. Sama. Muradiran ingkang minul ya, nggih. Kemudian orang-orang yang perintah sholat wedi rezekine gak makan. Loh, ingat Nabi mengatakan la nas'aluka rizqa, bukan kamu yang ngasih rezeki. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, keluarga kita sholat, kemudian takut tidak makan rezeki, maka dawuh Nabi la nas'aluka rizqan, bukan kamu yang memberi rezeki, nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rezeki, kata Allah. Sebab apa? Wal aqibatu littaqwa, Allah menjamin terhadap orang-orang yang bertakwa. Makanya benar para hadirin, orang-orang yang sukses, nyun sewu, ini biografi para orang besar. Orang-orang yang sukses ya, rata-rata sing muslim, rata-rata ibunya ahli sholat. Saestu niki. Ibuke ahli sholat, ibunya ahli sholawat, ibunya ahli tirakat, ibunya ahli maca Quran, ibunya ahli zikir. Oh niku rata-rata kalau tingali biografi para ulama gede-gede niku luar biasa. Nah lek ibuke gak ahli sholat, ahli sholawat, ahli sholat yo gak blas, ndonga gak tahu, anake duwablek, nyalano anake, sampean salah wae dhewe, wastobir alaiha. Sabar atas perintah keluarga sholat.
Para hadirin ingkang minulya, makanya saya katakan apa? Mendirikan sholat itu adalah sulit kecuali oleh orang-orang yang beriman. Para hadirin ingkang minulya, balik lagi ke berdiri sholat ya. Jadi al-qiyamu fil fardhi, berdiri di dalam sholat fardu itu kewajiban. Al-qiyamu fil fardhi ya. Berdiri dalam sholat fardu itu adalah suatu kewajiban kecuali bagi orang tidak mampu. Ini sholat fardu. Tapi kalau jenengan sholat sunnah, jumhur ulama mengatakan boleh duduk meskipun panjenengan tidak apa-apain, yo gak loro, yo gak pegel, boleh duduk. Sholat sunnah tidak wajib berdiri. Ini bedanya. Makanya dalam fikih dikatakan al-qiyamu ya fil fardhi lil qadiri, berdiri di dalam sholat fardu loh, fil fardhi, sholat fardu lil qadiri, bagi yang mampu. Ini wajib untuk sholat fardu bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah panjenengan hukumnya sunnah berdiri, tapi lebih afdal berdiri ya. Duduk boleh. Contoh jenengan tarawih nggih, tarawih sunnah. Doto rakaat 10 ibu-ibu pegel, salat lungguh, menapa-napa Bu, menapa-napa. Karena sholat sunnah dibolehkan dengan duduk walaupun tidak punya sebab, boleh, ya, boleh. Tetapi karena masyarakat kurang ilmu, ya kurang ilmu loh nggih. Akhirnya sholat sunnah tarawih atau apapun dengan duduk dilokno. Lho nggih. Oh sholat longgo, wah sik enom longgo, wis tuwek pantes. Oh ngaji, balik lagi ngaji ya. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk meskipun tanpa sebab, tapi lebih afdal sholat sunnah dilakukan dengan berdiri. Niki ya. Nah niki harus difahami. Lek ana wong sholat mesti enom lungguh menapa-napa. Bahkan ngeten menurut kitab Al-Fiqhu apa? Karangane Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha niku mengatakan begini, kalau di awal rakaat pertama kedua mampu berdiri, kemudian rakaat yang ketiga tidak mampu kemudian duduk sampai salam, boleh di dalam sholat fardu kalau ada alasan tertentu. Niki jangan nggak usah izin terawih longgo, boten usah izin, hukumnya mau nopo-nopo. Sholat sunnah dengan duduk, tetapi Nabi dawuh man shalla qa'iman fahuwa afdol. Barang siapa yang sholat sunnah dengan berdiri maka itu lebih bagus, lebih utama. Niki jarang diketahui oleh banyak orang ya. Tetapi sampai aja lungguh terus, lah iso ngadeg sholat sunnah. Para hadirin ingkang minulya. Nah, berdiri di dalam mazhab itu berbeda-beda. Kalau mazhab Hanafi itu berdiri di sholat fardu itu syaratnya istiqlal. Napa? Istiqlal. Harus bebas merdeka dari sandaran, dari apa? Tongkat, dari apapun yang sifatnya bersandar, tidak boleh. Dalam mazhab Hanafi tidak boleh, harus istiqlal. Kalau dia mampu kemudian bersandar pakai tongkat maka sholatnya batal. Ini mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki dos pundi hampir sama dengan mazhab Hanafi, tetapi mazhab Maliki punya kompensasi. Boleh sholat bersandar atau pakai tongkat itu dengan 3 keadaan. Ketika maca Fatihah, ketika takbiratul ihram, lan ketika ruku. Ini menurut mazhab Maliki boleh bersandar ya. Kemudian mazhab Syafi'i di mana? Mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Cuma yang paling kuat adalah boleh bersandar, boleh ya. Bagi yang bersandar boleh, yang tidak mampu boleh bersandar dengan manusia, bersandar dengan tiang, dengan tongkat dan sebagainya, tetapi hukumnya makruh. Ini mazhab Syafi'i.
Makanya kalau orang tua ketika dia sholat berdiri itu rata-rata nyedeki cagak utawa tembok supaya be sandaran. Itu menurut mazhab Hanafi tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Daripada mokso-mokso ngadeg sandaran, mendingan longgo sebab tidak mampu. Ini. Nah, menurut mazhab Hambali gimana? Sama dengan pendapat Maliki dan pendapat Hanafi, tidak boleh bersandar alias istiqlal. Oke, istiqlal. Jadi yang berdiri itu apa? Dua kakinya menapak ke bumi. Ya, ini dua kaki di tempat sholatnya. Lek gantung sekele makruh. Ya, makruh. Atau juga misalnya begini, sampai yang sebelah kaki depan, kaki kiri belakang, kok kate setat ngelayu, itu makruh, boleh tapi makruh, ya. Atau panjenengan telapak kakinya rapet ngeten, kayak kate wong apa jegur renang ya, rapet, itu makruh di dalam mazhab Syafi'i, makruh. Atau satunya agak kencang, satunya agak kendor, kayak orang santai nih. Itu makruh dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi nggak boleh. Jadi sebelah kaki misalnya sikil sitok tok diangkat, sitik-sitoknya nang bumi, ya nggak oleh. Itu tidak boleh, ya, karena itu meremehkan sholat kalau dia orang yang mampu. Nah, ini penjelasan ini ada di dalam kitab Ibnu Mayyabih Asy-Syinqiti, ulama yang wafat tahun 1934 Masehi, dalam kitabnya apa? Fathul Munaim. Ya, ada keterangan tentang kemakruhan sikil diangkat cc, sikil maju cc, atau sikil nengkek cc. Ini makruh. Nah, kemudian bagaimana jarak antara kaki dengan kaki kita? Kalau ada waktu saya jelaskan, ya. Ini kita sendiri itu ada 4 pendapat. Jangan ngadek ya. Ada 4 pendapat ukuran antara kaki kita sendiri, ya. Dalam kitab Al-Fiqhu Madzhabil Arba'ah, kitab perbandingan 4 mazhab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ulama yang wafat tahun 1940 Masehi, itu dawuh mazhab Hanafi, 2 telapak kaki orang sholat, antara 2 telapak sendiri dia, belum orang lain, nanti saya jelaskan. Ukurannya menurut mazhab Hanafi itu apa? 4 begini, ya, 1, 2, 3, 4. Ya beginilah, segini kurang lebih, ya. Gak usah ombo-ombo, ya. Keterangan ini ada di masing-masing mazhab. Kalau ada orang mengatakan ombo itu sunnah, saya punya mazhab 4. Sebentar, ngoten, jangan kemudian percaya, ya. Saya enggak sikile ombo lek salat bukan perintah Nabi. Saya jelaskan utuh nanti hadisnya utuh, biar enggak salah paham, ya. Nah, kemudian mazhab Maliki, ya, itu ukurannya apa? Tidak terlalu sedang dan juga tidak terlalu lebar. Ini ukuran ketika berdiri kaki kita ketika berdiri dalam sholat. Ini mazhab Maliki ngoten. Jadi tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar, ukurannya sedang. Ini, ya. Kalau terlalu lebar, maka hukum beliau elek, sembayangi elek ngoten. Oh, sembayang kok elek ngono, terlalu ombo jangkai ini. Nah, kemudian menurut mazhab Hambali, ya, apa? Sama dengan mazhab Maliki, sedang. Jarak kaki kita ya gak rapet, ya gak lebar. Ya kira-kira sedengan lah gitu. Itu sudah diatur oleh semua mazhab. Sudah diatur oleh semua mazhab, ya. Syafi'i terus pundi mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i dalam kitab itu dijelaskan itu 1 sampai 1,5 kilan kita. 1, 2 jarak sedang juga sama sedang, ya. Tidak ada 4 mazhab yang mengatakan kaki harus melebar sampai kaki temannya, tidak ada. Kitab ini kitab perbandingan 4 mazhab loh, sudah. Tidak ada perintah untuk ngincak-ngincak sekali, enggak ada.
Ya. Lah, para hadirin ingkang minulya, kalau kita terlalu lebar kakinya menurut kitab Al-Fiqhul Madzhabi Arba'ah, itu hukumnya makruh di dalam mazhab Syafi'i. Bagi mereka sunnah, tetapi bagi penjelasan Al-Fiqhul Arba'ah itu makruh. Loh, beda jauh. Ya. Jadi gak usah mamang panjenengan lho, aku lek gak ombo sikilku gak sunnah. Cek tak terangno mangke, hadise ya apa sing bener niku. Ya, sapa sing ngomong ngono sinten ulamae niku. Perlu jelas. Para hadirin ingkang minulya, makanya ya, ini begini. Jadi ada riwayat dari Imam Nasai, ulama hadis. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang wafat tahun 650 Masehi. Beliau mengatakan ro'a rojulan, saya melihat laki-laki sholat. Jadi Ibnu Mas'ud ini melihat orang sekele iku rapat ngene sekele, rapat bukan lombor, rapat seru, mepet seru nang sekele. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, akhirnya ditegur, jangan begitu sholatnya, karena itu menyalahi sunnah. Loh, rapet menyalahi sunnah, terlalu ombo ya welek. Jadi ukurannya 4 mazhab, antara kaki satu kaki kita sedang saja. Ya. Nah, para hadirin ingkang minulya, saniki giyotos pundi hukum meluruskan shaf, nggih. Hukum merapatkan shaf. Jumhur ulama fikih itu mengatakan, ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan wajib merapatkan shaf, itu hukumnya ada yang wajib, tapi jumhur ulama fikih dalam berbagai kitab itu mengatakan sunnah. Jadi merapatkan sholat, ya, meluruskan sholat itu hukumnya sunnah. Memang ada perdebatan lurus shaf atau rapat shaf itu syarat jamaah sholat atau syarat untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Ini perdebatan. Jumhur ulama, kembali lagi jumhur ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa meluruskan shaf, merapatkan shaf itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Renggang sak meter gak apa-apa. Ya, ini kita kembali ke mazhab Syafi'i, boleh. Loh, boleh. Ya, hukumnya sunnah, apalagi ada sebab pandemi. Kemakruhannya akan hilang karena ada sebab. Ini fikih, ini kaidah fikih. Nah, ingkang minulya. Nah, jadi meluruskan shaf, merapatkan shaf sunnah, syarat untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, bukan syarat tentang wajibnya jamaah, bukan. Ya, kita punya pendapat sendiri ulama kita. Kalau kita pegang, oh itu sunnah, ya sunnah sudah. Jangan kemudian ketika ada orang ngomong wajib, mamang, ragu. Tidak usah ragu. Kita punya imam sendiri, kita punya ulama besar, kita punya pendapat yang kita pegang bahwa lurus shaf, rapat shaf hukumnya sunnah, bukan wajib di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Lah, para hadirin ingkang minulya, makanya Nabi dawuh ngeten di dalam riwayat Anas bin Malik, sahabat Nabi yang wafat tahun 709 Masehi, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ya, atau dengan kalimat lain sawwu sufufakum, sawu sin ya, bukan shad, sawwu ya, bukan sawu sin, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Kalau penjenengan damel taswiyatas sofi, maka terusannya min tamamis shalah. Kalau jenengan pakai apa? Fa inna taswiyatas sufufi, lanjutannya min iqamatis shalah. Duh, ini hadis, redaksi hadis, jangan diwolak-walik. Niku ada dua versi. Makanya ketika imam mau sholat, ya, sawwu sufufakum dan seterusnya.
Itu memang hadis. Lah, para rahimakumullah, ini keterangan ini diperkuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan apa? Wa qad ajma'al ulama, dan teman-teman telah ijma' sepakat para ulama apa? Ala istihbabi ta'dilis sufufi, atas hukum meluruskan shaf, wa tarasi, dan merapatkan shaf, itu hukumnya sunnah. Loh, kurang apa? Imam Nawawi ini ulama besar mazhab Syafi'i pada abad 12. Ya, waqad, kata qad, dan sungguh, ya, waqad asma'a ulama, dan teman-teman kambojo teman ulama telah sepakat bahwa meluruskan shaf, merapatkan shaf, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Jadi lek ana wong shaf sekele incak-incak ya sama kandhane, Mas. Iso incak-incak. Yes. Nanti saya terangkan. Nah, para hadirin kang minul ya. Kemudian apa? Dipertegas oleh ulama yang lain. Loh, itu lah mazhab Syafi'i. Loh, ada dari mazhab lain. Contoh dari mazhab Maliki. Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari dari Maliki ya, dia mengatakan apa? Taswiyatus sufufi min sunnatis sholati 'indal ulama. Mazhab Maliki. Apa? Meluruskan shaf, ya, bagian dari sunnah sholat. Indal ulama, pendapat para ulama. Ini ulama besar dari mazhab Maliki yang wafat tahun 1057 Masehi. Tuh, tahun 1000, ya. Jadi Syafi'i, Maliki, yang lain bagaimana? Hampir sama. Tadi dalam kitab apa? Al-Fiqhu ala Madzhab Arba'ah dikatakan begitu, sama, ya. Nah, para hadirin kang minul ya, memang shaf itu pelurus pembagus ya. Shaf lurus pembagus bukan syarat. Loh, kalau mereka pakai hadis sahih, kita juga punya hadis sahih menyatakan bahwa lurus shaf, rapat shaf itu adalah apa? Pembagus salat, fadilah keutamaan jamaah. Apa dalilnya? Aqimus shaffi fis sholati, ya. Jadi fa in iqamatis shaffi min husnis sholati. Sebenarnya mendirikan meluruskan shaf itu apa? Min husnis sholati, bagian dari pembagus salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Nah, ini dalil kuwake, jangan kemudian ragu. Dalil banyak hadis. Sampai mendengar satu hadis dari yang lain, loh hadisnya kok ngono, wedi aku. Cari hadis yang lain, banyak dalil. Nyun sewu, NO, Nahdlatul Ulama gudange dalil, ojo kuwatir. Ojo kuwatir, ya, gudange dalil. Jadi lurus shaf itu pembagus salat, keutamaan jamaah. Nah, bagaimana dengan orang yang titik-titik merapatkan shaf? Golek sikil sampean, ya. Golek sikil sampean. Bagaimana? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan merapatkan shaf itu merupakan sunnah, ya, sunnah, maka kita jawab. Apa? Jawabannya begini, ya. Jika ada kelompok mengatakan kalau tidak merenggangkan kaki dengan kaki, ya, mepet dengkul mata kaki, ilzak, menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya, itu gak sunnah. Nah, kita terangkan begini, ya. Mari kita baca kembali hadis itu. Kalau mereka mengatakan itu hadis Bukhari, oke, memang ada hadis Bukhari, satu. Yang kedua, ya, kita tanyakan lebih lanjut, ya, kita tanyakan lebih lanjut. Apakah dalam hadis itu, ya, menempelkan mata kaki perintah Nabi? Satu pertanyaannya. Lek sampean di lokno wong ada 3 pertanyaan sampean sampaikan. Satu, apakah hadis itu menempelkan mata kaki perintah Nabi? Satu. Nomor 2, ya, apakah itu
dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Pertama, apakah itu perintah Kanjeng Nabi? Yang kedua, apakah menempel mata kaki ketika sholat itu adalah dilakoni Kanjeng Nabi? Yang ketiga, siapa sahabat yang mempraktekkan nempel mata kaki? Wes itu. Sopo sahabat jenenge? Sebab apa? Hadis sahih cuma 2 riwayat kok. Riwayat Anas bin Malik, riwayat Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Nu'man Bashir ini sahabat ketika dari Ansor, bayi pertama yang lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah namanya Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Ya. Nah, ada begini hadisnya. Ya. Qala Nabi dawuh, aqimu sufufakum, luruskan barisanmu, wa inni arakum wara'i dhahri. Wa kana, kemudian Anas bin Malik mengatakan, wa kana ahaduna yulziku, dan ada salah satu dari kami, ahaduna salah satu dari kami. Tetapi terjemahan mereka nyun sewu itu dirubah menjadi kami melakukan. Ya. Dirubah akhirnya kami melakukan. Sebagian kami melakukan, bukan. Hadisnya yang benar adalah wa kana ahaduna, adapun salah satu dari kami. Ya, ini adalah penglihatan Anas bin Malik ketika jamaah dengan kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kemudian ada juga lanjutannya yulziku. Jadi Anas bin Malik cerita, wa kana ahaduna, ada salah satu dari kami yulziku, nempel apa? Mangkibahu bi mangkibi, mata kaki dengan mata kaki sampingnya. Tuh. Ya. Persatu, apakah itu perintah Nabi? Bukan. Nabi hanya memerintahkan aqimu sufufakum, luruskan shafmu, kan ngoten. Kemudian ada sahabat melihat kana ahaduna, ada salah satu dari kami, salah satu loh ya dari kami, yulziku, nempel no mangkibau bimangkibi sahibihi, mata kakinya dengan mata kaki sebelahnya. Ahaduna diartikan oleh mereka, dirubah terjemahannya dari kami melakukan. Bayangkan ya, sama gak ngerti bahasa Arab, blok terjemahan Google. Oh, berarti ini sahabat melaksanakan. Bukan, ahaduna, salah satu dari kami. Ini riwayat Anas bin Malik. Yang kedua, riwayat dari Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan, fara'aitur rajula, maka saya melihat dengan mata sendiri. Ngoten artinya, ro'a itu melihat langsung. Yang saya tak tambah itu ya. Ro'a itu bahasa Arabnya saya melihat dengan mata sendiri. Ya. Apa? Fara'aitur rajula, saya melihat satu orang laki-laki loh. Ya, fa inna rajulan, saya melihat satu orang laki-laki. Apa? Melihat apa? Minna, dari kami, ya. Yulziku ka'bahi ka'bahi bi ka'bi, ka'bahu bi ka'bi, nempel loh mata kaki dengan sebelahnya. Ini hadis sahih betul, tetapi banyak orang merubah terjemahannya, sehingga banyak orang yang tidak mengenal hadis itu percaya lihat terjemahannya itu begitu, kami melaksanakan. Nah, ini berarti jangan ragu-ragu, gak usah ombo-ombo sekali, karena itu bukan kelakuan semua sahabat, itu bukan perintah Nabi langsung, bukan. Tapi wakana ahaduna dan ro'aitur rojulan, itu hadis sahih, itu maksud hadis tersebut. Jadi sembahyang nggak usah ombo. Mana nggih, paham nggih? Moga-moga manfaat fitini batunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilal mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.